saya hormati Bapak Nur Yahya SPD MPD sebagai mentor pada seminar kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar. Perkenalkan, nama saya Maliha dari SMA Negeri 1 Jepara sebagai moderator, dan Bu Yusria sebagai matulen. Materinya kali ini yaitu Bapak Suud dari SMK Negeri 1 Jepara. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Suud untuk menyampaikan materi pada seminar kali ini. Silakan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator untuk menyampaikan paparan materi terkait dengan seminar pengenalan nilai etika dan instansi pemerintah. Nah, langsung saja nanti saya fokus langsung ke pembahasan LHK-nya. Jadi untuk mempersingkat waktu, pelaksanaan seminar ini langsung saya bawa ke LHK. Rencana kerja yang kami wujudkan nanti untuk mewujudkan pendidikan berkualitas SMK Jepara fokus pada pengembangan kompetensi guru dan peningkatan kualitas praktik pembelajaran dengan penekanan pada penerapan disiplin positif dan partisipasi aktif dalam komunitas belajar. Ini merupakan salah satu LHK seminar yang kami intervensi sehingga nanti kami jabarkan ke belakang lagi pada begini. Kita menuju ke tujuan unit kerja melalui pendidikan pelatihan yang berkualitas. Harapannya satu, menjadi agent yang religius, nasionalis, mandiri dan bersifat kekeluargaan serta berintegritas. Kemudian memiliki kompetensi di bidangnya dengan sertifikasi kompetensi dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya memiliki jiwa entrepreneur, berwirausaha serta mandiri dengan mampu bersaing di dunia kerja dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Itu merupakan tujuan sekolah di SMK Negeri 1 Jepara. Selanjutnya, untuk pengembangan kompetensi guru, fokus dari rencana kerja utama yang nanti kita breakdown. Saya mengambil satu LHK pimpinan, yaitu pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, yang mana rencana ini akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan, baik pengembangan profesional seperti pelatihan, seminar, webinar, bimbingan teknis maupun berbagai praktik serta yang lain. Selanjutnya, aspek-aspek yang perlu kita pahami. Ada aspek indikator untuk mengukur keberhasilan daripada rencana kerja ini, di mana ada aspek peningkatan kompetensi guru. Aspek peningkatan kompetensi guru ini nanti kalau kita jabarkan lebih dalam ada tiga, yaitu adanya kualitas, adanya kuantitas, serta kaitannya dengan waktu. Berkait dengan kualitas, terjadi atau tidak perubahan pada penerapan daripada peningkatan kompetensi guru itu tadi. Selanjutnya terkait dengan kuantitas, berapa jumlah kita melaksanakan kegiatan pengembangan itu tadi. Kemudian berkait dengan waktu adalah selama 1 semester sudah kita jalankan itu berapa. Target utama kita tetap 100%, cuman aspek-aspek ini nanti yang akan memberi jawaban atas target yang akan kita capai. Terkait indikator yang meningkatkan untuk meningkatnya kompetensi melalui partisipasi dan kegiatan pengembangan profesional, kita melaksanakan kegiatan atau mengikuti pelatihan, mengikuti kegiatan seminar serta berbagai praktik baik. Kemudian target-target yang ditetapkan, kita dalam mengikuti kegiatan pengembangan itu tadi berapa kali kita laksanakan, kemudian sudah berapa sertifikat yang kita dapatkan, sehingga itu nanti target 100% terpenuhi atau belum akan kelihatan. Selanjutnya kaitannya dengan kegiatan dan tahapan strategi untuk mencapai target. Pertama, kita harus melaksanakan persiapan, di mana persiapan itu tadi merupakan jabaran dari identifikasi kebutuhan, pemilihan rekan sejawat dan perencanaan observasi yang nanti akan kita jalankan. Selanjutnya adanya proses pelaksanaan, di mana observasi kelas. Di situ nanti kita melakukan pencatatan temuan, kemudian melakukan diskusi tindak lanjut dengan narasumber dan lainnya.
Selanjutnya pada saat kita melakukan evaluasi, refleksi pasca observasi, kemudian bagaimana kita merencanakan tindak lanjut dan proses peningkatan berkelanjutan setelah dilakukan evaluasi. Ada nggak perubahannya itu tadi? Terus meningkat ke output kegiatan. Bukti nyata dari peningkatan kompetensi energi bisa berwujud satu, laporan observasi, di mana laporan observasi ini tadi berisi dokumentasi hasil observasi termasuk metode pengajaran, interaksi siswa, apakah sudah sesuai dengan pengembangan guru yang kita breakdown dari RHK pimpinan tadi. Selanjutnya refleksi pribadi, di mana refleksi pribadi merupakan pembelajaran yang diperoleh dari proses observasi baik secara pengamatan maupun yang diobservasi. Ada tidaknya perubahan terhadap diri pengajar dalam hal ini Bapak Ibu guru, kemudian ada tidak perubahan dalam siswanya itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan praktik, indikator perbaikannya dalam metode pengajaran dan keterlibatan siswa di kelas. Jalan enggak? Terkadang sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya guru ngomong di depan ruang kelas, kemudian siswanya main HP sendiri gitu dan lain-lain. Nah, supaya kelas itu jadi hidup, harusnya guru pada saat memberi paparan, siswa juga responsif, kemudian situasi kelas hidup. Ada umpan balik yang muncul dari siswa saat pembelajaran dilaksanakan. Kemudian peningkatan kualitas praktik pembelajaran dalam penerapan disiplin positif ini tadi harusnya ada. Salah satu fokus utama daripada rencana kerja adalah meningkatkan kualitas praktik pembelajaran guru dengan menerapkan disiplin positif di kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan siswa secara holistik. Saat siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan enjoy, nyaman, tanpa ada tekanan apapun, saya rasa mereka bisa menyerap apa yang kita sampaikan atau Bapak Ibu sampaikan saat berada di depan siswa dalam penyampaian materi. Nah, itu adalah gambaran daripada peningkatan kualitas praktik pembelajaran dalam penerapan disiplin positif. Kemudian, manajemen kelas yang efektif. Strategi penerapan dari berbagai disiplin positif tadi yang kita jalankan bagaimana? Kita harus mempelajari konsep di mana guru diharapkan untuk mendalami konsep disiplin positif serta strategi manajemen kelas yang efektif, sehingga apa-apa yang nanti kita jalankan di sana betul-betul sesuai dengan harapan yang kita inginkan, kemudian hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian penyusunan daripada rencana, membuat rencana penerapan disiplin positif yang disesuaikan dengan karakteristik kelas satu dan yang lain. Saat kita berhadapan dengan siswa ini tidak sama. Mungkin ada kelas yang nanti di dalamnya siswanya condong lebih manut, nurut, enak. Tapi ada pula nanti kelas yang di dalam siswanya itu nanti condongnya itu berontak dan yang lain. Nah, ini perlu dibuat rencana penerapan daripada disiplin positif supaya karakter dari kelas itu tadi betul-betul terpetakan. Pada saat implementasi atau penerapan teknik disiplin positif dan interaksi sehari-hari dengan siswa itu bagaimana? Kita tidak bisa memaksakan, karena yang namanya guru sekarang tidak boleh yang namanya memaksa, tapi hanya bisa menyarankan, membimbing supaya ada perubahan dalam diri siswa itu tadi. Selanjutnya refleksi dan evaluasi akhir, mengamati dampak penerapan disiplin positif dan melakukan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Refleksi dan evaluasi, saat kita sudah menerapkan penerapan daripada disiplin positif pada siswa, apa yang kita dapatkan? Ada tidak perubahannya? Ataukah malah lebih parah dari sebelumnya? Atau sudah ada perubahan yang signifikan? Nah, itu gambaran-gambaran daripada penerapan manajemen kelas saat penerapan strategi penerapan disiplin positif. Selanjutnya, manfaat disiplin positif. Saat kita melakukan belajar di lingkungan yang kondusif, harapannya satu, penerapan disiplin diharapkan meningkatkan perilaku dan keterlibatan di kelas, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Saat ini sudah betul-betul terjadi di kelas. Kita dapat memastikan bahwasanya merasa enjoy saat berhadapan dengan siswa dan kelas tersebut, sehingga pembelajarannya menjadi betul-betul hidup. Itu gambarnya. Selanjutnya, saat penerapan disiplin positif itu betul-betul berjalan,
maka penerapan nilai berakhlak betul-betul akan muncul. Dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, guru diharapkan selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, bermodis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kesemuanya terwujud pada RHK yang kita bikin. Nah, nilai-nilai ini dijadikan sebagai guru dalam membangun budaya positif dan profesionalitas di lingkungan kerja kita masing-masing. Itu yang dapat kami sampaikan pada paparan materi seminar hari ini. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Suot yang telah menyampaikan pemaparan materi yang sangat baik sekali. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya saya persilahkan. Ya, bisa. Baik, terima kasih Pak Suot yang telah memaparkan materinya. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan bagaimana strategi penerapan disiplin positif agar dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. Itu saja Pak Suot. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Lisa atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Pak Suot untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Lisa. Baik, sebelum saya menanggapi pertanyaan dari Bu Lisa terkait dengan bagaimana disiplin positif dalam itu tadi, mungkin ada rekan-rekan dari teman peserta seminar yang mau menanggapi terlebih dulu atau memberi masukan terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh Bu Lisa. Baik, kalau tidak saya langsung menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Bu Lisa terkait strategi disiplin positif yang menekankan kepada pemberdayaan siswa melalui kesempatan mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Misalkan dalam RHK, siswa dapat diberikan yang namanya tanggung jawab untuk memilih dan menyelesaikan tugas serta tanggung jawab ini secara mandiri ataupun secara berkelompok. Nah, kemudian atas penyelesaian tugas dan mandiri secara kelompok itu juga guru juga dapat menyampaikan kaitannya dengan memberikan pilihan dalam metode penyelesaian tugasnya itu tadi, sehingga siswa lebih otonom dalam pembelajaran mereka. Pemberian ucapan baik yang berfokus pada usaha, proses, tidak hanya berkaca pada hasil akhir daripada proses pembelajaran itu tadi, sehingga teman-teman jangan membantu siswa dalam bentuk membantu siswa untuk merasa dihargai dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri, sehingga mereka betul-betul intinya belajar menjadi enjoy, keberadaannya di dalam kelas juga terakui, kemudian pendapat-pendapat mereka juga tidak diabaikan begitu saja. Mungkin itu yang bisa kami berikan jawaban atas pertanyaan Bu Lisa. Ada teman lain yang memberi tanggapan? Ya, ada yang mau memberikan tanggapan? Atau mungkin Bu Lisa mau menanggapi lagi pertanyaan itu, jawaban dari Pak Suot? Sudah cukup. Yang lain? Terima kasih kepada Pak Suot yang telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya kami mohon tanggapan dari Pak Yahya untuk seminar yang telah dilaksanakan oleh Bapak Suot. Monggo Pak Yahya. Terima kasih moderator. Kali ini apa yang dipaparkan oleh Pak Suot ya sepertinya sudah lengkap, mulai dari disiplin positif, kemudian ada outputnya, ada manajemennya dan sebagainya. Nah, yang perlu kami
ingin nyoroti ini, apakah RHK-nya Pak Suud ini sudah pernah, apa artinya sudah dilaksanakan semua, atau ada beberapa RHK yang mungkin belum maksimal hasilnya untuk ingin. Terima kasih Pak atas pertanyaannya terkait dengan pelaksanaan dari RHK yang kami jalankan. Saya memberikan salah satu RHK pimpinan yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Di situ kami sudah melaksanakan mengikuti kegiatan seminar, kegiatan diklat maupun webinar, serta sudah dilaksanakan pula apa yang dinamai dengan observasi lapangan. Dalam hal ini saya pada saat melakukan pengajaran dinilai atau dibantu dimonitoring, diobservasi oleh rekan kerja yang lain. Terkait dengan pelaksanaan diklat, kami sudah melaksanakan diklat 2 kali terkait dengan pengembangan kompetensi, yaitu mengikuti kegiatan diklat multimedia serta berakhlak yang dilaksanakan oleh BPSDM. Kemudian terkait dengan berbagi baik praktek baik seminar, kami sudah mengikutinya dua-duanya, yaitu yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sendiri dan yang dilaksanakan oleh pihak Kompel APB. Kemudian untuk yang webinar, kami baru menyelesaikan 2 dari 6 bulan waktu yang ditetapkan di semester 2 untuk menyelesaikan keseluruhan RHK, jadi masih kurang 1. Jadi kalau dihitung prosentasenya kurang lebih sekitar 75%. Nah, di observasi pun kami sudah dilakukan pemantauan sehingga penyelesaian pemantauan di observasi boleh 75%. Ada 2 bulan tersisa sampai dengan Desember, sehingga 2 bulan itu tadi untuk melengkapi kekurangannya. Ini berarti dengan mengambil RHK-nya ke atasan, yaitu pengembangan kompetensi. Berarti ini dilakukan, tadi sudah disebutkan ada yang mengikuti workshop, diklat, webinar, seminar. Berarti Pak Suud sudah sering kali mengikuti kegiatan seperti itu ya Pak ya? Daring apa luring Pak? Dalam jaringan. Daring ya, daring. Ya. Dari hasil daring itu sudah pernah, hasilnya sudah pernah diterapkan di dalam kelas Pak? Melalui proses observasi, rekan kerja menilai dari penerapan daring yang kami jalankan, daring yang kami lakukan pada saat seminar ke siswa di kelas. Dan dari hasil penilaiannya bagaimana? Hasil observasi Ya. dinyatakan baik. Ada beberapa penambahan di beberapa titik. Terkadang saat kita melaksanakan kegiatan observasi, kami diobservasi oleh rekan sejawat, kecenderungan siswa saat ada di dalam kelas itu orang lain yang tidak biasa mereka jumpai pada saat proses pembelajaran, pada akhirnya menjadi kaku. Artinya siswa cenderung itu siapa, mau apa, dan pada akhirnya proses pembelajaran kalau pada saat proses observasi seperti itu tadi statis. Oke. Maksud saya begini, Bapak Ibu semuanya ya, pengembangan potensi yang diikuti melalui daring maupun luring, entah itu bunyinya praktek baik atau seminar atau webinar ataupun aksi nyata atau apapun ya, itu mohon hasilnya memang perlu harus diterapkan di kelas. Kalau memang itu sudah diterapkan, terjadi perubahan, berarti jenengan sudah berhasil RHK-nya. Itu maksudnya ya. Nah, seberapa persen berhasilnya RHK yang jenengan lakukan, itu tentu ada persentase seperti tadi, gitu. Belum maksimal atau sudah maksimal seperti itu, atau mungkin persentase tidak apa-apa, tapi harus ada penjelasannya.
Dan saya juga berharap dengan panjenengan mengikuti seperti itu pengembangan kompetensi, ya sekarang ini kan sudah zamannya mengejar sertifikat untuk pemenuhan untuk pemenuhan LHK ya. Nah, masih penting cukup LHK ini. Padahal ada yang ikut, ada yang tidak, sehingga kapasitasnya itu hanya untuk mendapatkan jumlah sertifikat saja, kualitasnya tidak ada kan begitu. Ya harapan kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau memang mendapatkan sertifikat ya betul-betul dia mengikuti, memahami, menerapkan seperti itu. Itu namanya terjadi pengembangan kompetensi, bukan pengembangan sertifikasi. Terus ini untuk Pak Suhor, ini RHK-nya ini masih perlu direvisi karena di sini untuk aspek ini waktunya masih masuk di dalam di sini sudah betul waktu misalnya 6 bulan. 6 bulannya itu ditaruh di target Pak ya. Di kolom target 6 bulannya itu. Kemudian juga kuantitas ini ada 2 kali bintek. 2 kali bintek itu ya bukan binteknya jangan dimasukkan Pak. Kuantitas itu ya sertifikat yang diterima gitu. Kalau kualitas itu ya memang peningkatan itu tadi. Oke. Jadi nanti digeser ini yang di aspek dan dipindah ke kolom dengan pakai baris gitu. Jadi saya kira itu masukan dari saya untuk Pak Suhor, dan nanti bisa yang lain bisa bertambah lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas saran dari Pak Yahya. Semoga arahan dari Pak Yahya tadi bisa kita jalankan dan bisa kita manfaatkan untuk mendidik anak didik kita di sekolah masing-masing. Ya. Selanjutnya, mari kita beri aplaus untuk Bapak Suhor.